tertulis, yaitu hanya dua, menjaga pandangan juga menjaga kemaluan. Kenapa kok cuma dua ini? Apakah memang perintah menjaga itu cuma pada dua hal ini atau bagaimana? Dikatakan kalian Syekh As-Sawi, sampean bisa lihat di dalam kitab Syekh As-Sawinya. Tengeriku beliau dawuh, sebenarnya urusan menjaga daripada segala tindakan maksiat, segala tindakan yang tidak halal, itu bukan hanya masalah mata dan kemaluan. Loh, telinga juga jangan sampai digunakan, lisan juga jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang maksiat, mata, hidung, tangan, kaki. Ini sebenarnya semuanya juga memiliki tindakan maksiatnya masing-masing. Hanya saja Allah Ta'ala sebutkan dua hal ini karena ini merupakan raja, cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Karena ini merupakan satu-satunya hal yang sifatnya itu benar-benar menjadi inti. Cara bahasanya beliau, li'annahuma muqaddimatani li ghairihima minal jawarih. Karena mata dan juga kemaluan ini merupakan dua muqaddimah, menjadi pendahulu daripada yang lainnya. Bahkan dijelaskan lebih jelas oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan bahasa ngeten. Sesungguhnya manusia itu memiliki banyak panca indera, dan setiap daripada anggota ini memiliki inderanya masing-masing. Maka telinga itu bisa mendengar suara. Krungu suarane wong wedok kan ya bahaya iki, Pak. Kemudian hidung juga memiliki panca indera, yaitu indera mencium, ambu parfume wong wedok. Wal lisan lil kalam, lisan juga punya maksiat, maksudnya berpotensi bisa digunakan untuk maksiat, bisa digunakan untuk bermukalamah atau beromong-omongan dengan seorang perempuan. Walidzaukil mat'umat, dan juga mencoba untuk makanan-makanan. Dan ain, mata, itu bisa digunakan untuk melihat. Ini bahasanya beliau, sebenarnya segala panca indera itu inderanya masing-masing, cara menginderanya masing-masing. Mata, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, mulut untuk omong-omongan dan juga untuk merasakan. Akan tetapi yang perlu lakin aftanu syai'in yusibu al-insana min nahyatil jinsi fi hasatil basar. Akan tetapi panca indera yang paling besar fitnahnya dalam urusan lawan jenis yang akan mengenai terhadap seorang manusia adalah penglihatan, atau panca indera yang berupa penglihatan. Hari ini bahasanya beliau, aftanu syai'in, merupakan panca indera yang paling besar fitnahnya adalah penglihatan dalam urusan lawan jenis. Sekali lagi ini pembahasannya murni masalah lawan jenis, karena surat An-Nur ini mengajarkan kepada kita al-afaf atau menjaga kesucian. Paham ya? Jadi cara bahasa kasaran ngomong, bahas masalah wong wedok itu, Pak. Bahas masalah wong wedok itu paling bahaya. Sebenarnya semuanya berpotensi untuk fitnah, berpotensi untuk digunakan untuk bersenang-senang dengan lawan jenis. Cara bahasa kasaran ngomong kan ngoten. Irung iso mencium parfumnya seorang perempuan, telinga bisa mendengarkan suara indahnya perempuan, mata bisa digunakan untuk melihat keindahan perempuan, mulut bisa digunakan untuk mengajak omong-omongan terhadap perempuan. Semuanya punya potensi. Akan tetapi yang paling besar adalah aftanu syai'in, yang paling besar fitnahnya adalah mata. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan sebuah tameng, memberikan sebuah benteng utama dalam urusan melihat dengan mata, bahwa kita itu diperintahkan untuk menjaga pandangan kita. Paham ya?
Jadi terkhusus yang menjadi dan yang diperintahkan untuk menjaga mata yang paling utama adalah sosok laki-laki. Eta kandhani wong lanang ku kedemenane ku ndelok ambek memuji. Ini bahas masalah dengan lawan jenis loh ya. Laki-laki itu sukanya melihat dan juga memuji. Nah, sedangkan perempuan seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi juga pembahasan insyaallah besok di ayat yang nomor 31. Sedangkan perempuan itu suka memperlihatkan keindahan tubuhnya dan suka dipuji. Ya dah. Kan ngono to, Pak? Kalau wong wedok iku senengane memperlihatkan keindahan tubuhnya, sementara laki-laki senang untuk melihatnya. Seorang perempuan suka dipuji, seorang laki-laki suka memuji. Gathuk. Ngono lho. Sehingga kembali lagi tugas utamanya seorang laki-laki adalah ghadul basar. Bahasane wong gadul basar. Atau menjaga penglihatannya. Bahasane wong matane. Matanya itu jangan jelalatan cara bahasanya ngomong. Sehingga kalau tadi didauhakan laki-laki suka melihat sedangkan perempuan suka menampakkan penglihatannya, menampakkan keindahan tubuhnya. Ini pembahasannya besok mawon. Sekarang kita konsen membahas tentang masalah menjaga penglihatan. Tengri ketika akan oleh beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, menjaga mata itu dari apa? Ketika akan ay amma la yahillu nadharuhu, yakni mata dari perkara-perkara yang tidak halal untuk dilihat. Mulai ya. Rabbi ya Karim wa min zaidatun, min yang ada pada min absarihim, ini min yang zaidah, min yang sifatnya tambahan. Tengriki dikatakan kalian para ulama, urusan menjaga penglihatan ay amala yahilu lahu nadharu, dari segala perkara yang tidak halal untuk dilihat. Sehingga ini pembagiannya banyak. Kula kepingin nukilaken nopo sing didhawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya. Beliau dawuh menjaga mata itu bagaimana sih, Rek? Menjaga mata itu seperti yang didhawuhkan oleh Al-Imam Asy-Syibli. Beliau dawuh absarur ru'usi anil muharramat wa absarul qulubi amma siwallah. Lawang sulimalih dawuhnya Al-Imam Asy-Syibli selaku beliau adalah salah satu pembesar kalangan mutasawwifin, menjaga mata itu dengan dua, yaitu menjaga mata kepala dari hal-hal yang diharamkan secara syariat dan menjaga mata batin dari perkara selainnya Allah. Iki abot, iki kelas mutasawwifin ini, Pak. Jadi bukan hanya menjaga mata dari perkara yang haram, mata kepala, tapi juga menjaga mata batin dari selainnya Allah. Nanti kita jelaskan masing-masing. Yang pertama, kita ingin membahas masalah absarur ru'us. Mata kepala kita dijaga dari hal-hal yang sifatnya diharamkan oleh Allah. Ini yang paling utama. Karena yang namanya mata kepala dari penglihatan benteng utamanya adalah menjaga mata kepala. Ini dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dari apa saja perkara yang tidak halal untuk dilihat? Makanya dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh sehingga ini pembagiannya nanti ada 4. Pembagiannya itu di sini ada 4, yaitu masalah melihat ya, masalah melihat.
Masalah lihat melihat, yang pertama yaitu laki-laki melihat ke laki-laki, laki-laki melihat ke perempuan, ya, dua. Kemudian perempuan melihat perempuan, perempuan melihat ke laki-laki. Catatan ya. Lah pembahasan pada yang dua pertama ini, hukum melihatnya laki-laki itu terbagi menjadi dua. Laki-laki melihat kepada laki-laki dan laki-laki melihat kepada perempuan. Ini saya loro karena untuk membahas masalah hukum melihat kepada perempuan, hukum melihatnya perempuan, bukan melihat perempuan, melihatnya perempuan itu besok. Kulil mu'minati yudna min absarihinna, itu besok. Sekarang kita membahas hukum melihatnya laki-laki. Laki-laki itu bagaimana? Pertama, ketika laki melihat kepada sesama laki-laki. Dengan dikatakan kalian para ulama, kalau laki-laki melihat terhadap laki-laki itu hukumnya diperbolehkan selain kepada auratnya. Apa ini mana? Selain kepada auratnya. Sonep dulu gilang dulu sonep. Laki-laki melihat kepada laki-laki. Itu hukumnya boleh selagi tidak melihat kepada auratnya, yaitu ma baina surrah war rukbah, di antara pusar dan juga lutut. Iki dhisik. Jadi secara garis globalnya boleh laki-laki melihat kepada laki-laki, yang tanda kutipnya nyuwun sewu, selagi hal tersebut tidak menimbulkan syahwat. Nah, itu catatan besar. Wong lanang delok wong lanang walaupun tidak kepada aurat, itu catatannya adalah selagi tidak menimbulkan syahwat. Oleh karena itu dingendikaken melano sing jenenge wong lanang ini nanti pembahasan masalah anu juga ya, masalah memasukkan kepada LGBT itu ya, laki-laki suka laki-laki. Anu dingendikaken kalian para ulama. Loh, wong lanang adalah wong lanang, kalau menyebabkan yang namanya syahwat itu juga haram loh. Walaupun yang dilihat bukan aurat. Seperti dingendikaken teng mriki, yaitu melihat kepada lek bahasane teng kitab niku amrot. Amrot itu lek bahasane lek nang pondok sering bahasane apa to wong-wong niku jenenge. Wong lanang tapi ya Allah ya Rabbi ya Karim, wong lanang tapi ayu. Kan ono to Pak, lanang-lanang sing ayu to lanang-lanang sing ganteng kan beda. Ganteng ayu, ganteng lanang itu loh. Maka teng mriki dingendikaken kalau melihat amrot itu juga hukumnya haram kalau timbul yang namanya syahwat. Ya, paham ya? Seperti yang dingendikaken teng mriki beliau dawuh niki lho. Tadi teng mriki didhawuhaken wa takhala Sufyan as-Sauri al-Hammam fa takhala alaihi sabiyyun hasanul wajhi. Diceritakan dulu itu Sufyan as-Sauri masuk ke al-Hammam atau pemandian umum. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil yang wajahnya sangat ganteng. Maka Sufyan as-Sauri berkata, faqala akhrijuhu anna. Ini keluarkan ini anak kecil yang wajahnya sangat tampan. Fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitanan wa ma'a kulli amradin sab'ata asyara syaitanan. Mari kita ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, aku melihat ini, keluarkan anak kecil yang wajahnya ganteng ini. Karena sesungguhnya aku melihat kalau perempuan itu cuma dibarengi satu setan saja. Tapi kalau orang laki-laki, anak kecil laki-laki yang ganteng, itu aku melihat bersamaan dengannya 17 syaitan. Paham ora iki ya? Dadi ndelok sama-sama laki-laki itu haram kalau melihat kepada aurat atau selain aurat tapi dengan syahwat. Salah satu contohnya adalah melihat kepada amrot. Amrot itu apa sih? Kamu harus paham.
Net. Terus mulai awal ya. Amrod itu apa sih, Cah? Amrod itu adalah seorang anak kecil yang belum tumbuh jenggot, kumis, ya cilik yang wajahnya tampan. Itu namanya amrod. Nah, itu hukumnya haram. Itu satu. Kalau juga melihat aurat, nah ini ya biasanya wong-wong ya rotok Pak, rotok soro iki. Bahas aurate wong lanang. Aurate wong iku baina surrah war rukbah, di antara pusar dan juga lutut. Giling-gilingan. Biasanya bocah-bocah lanang ki ora jaga belas lho, Pak. Gawe katok endeke sakne lho. Akeh nang dalan-dalan. Sing rada brukut celonoan dawa, sing lanang sak mauene akeh. Bahwa yang namanya al-fakhid itu namanya pupu, paha itu termasuk daripada. Jadi awak dhewe lanang aja hati-hati bau kak ngene. Karena itu termasuk daripada aurat. Ya, selesai ya. Laki-laki lihat kepada laki-laki. Sekarang kita membahas terhadap yang melihat kepada perempuan. Masya Allah, tengeri kita ngendikaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau melihat terhadap perempuan harus jelas. Dilihat dulu ini, perempuan itu ada 3 macam. Pertama, ada kalanya ajnabiyah, perempuan yang orang lain. Kemudian perempuan yang mahram, dan yang nomor 3 adalah seorang istri. Catat itu 3. Melihatnya laki-laki kepada perempuan itu ada 3. Yang pertama, melihat kepada orang lain, perempuan lain, kemudian perempuan yang sesama mahram, dan yang ketiga adalah istri. Yang pertama, membahas terhadap yang namanya istri. Kalau membahas masalah melihat terhadap istri, dikatakan kalian para ulama, melihat terhadap istri itu hukumnya boleh untuk melihat semua dari badannya istri. Akan ada yang mengatakan bahkan boleh melihat terhadap sampai ke kemaluannya istri. Delok kemaluan bojone dhewe hukumnya boleh. Cuma dikatakan kalian para ulama itu hukumnya makruh. Boleh tapi makruh, dan bahkan dikatakan ada yang mengatakan itu bahaya, bisa menyebabkan yurisu al-amah. Menyebabkan al-ama atau kebutaan. Garai buta, Pak. Akan delok kemaluan, sekalipun itu kemaluannya seorang istri. Lek bojo dhewe kan maklum toh, Pak, hukumnya boleh dilihat semuanya tanpa terkecuali, bahkan sekalipun kemaluannya, hanya saja itu hukumnya makruh karena menurut sebagian daud dikatakan di annahu yurisu al-ama, atau bisa membuat buta. Itu yang pertama, istri. Yang nomor kedua yaitu melihat terhadap auratnya, melihat terhadap perempuan yang sifatnya itu mahram. Kalau melihat terhadap perempuan yang mahram, ada benar-benar hubungan darah dengan kita seperti saudari perempuan, atau ibu, atau mbah wedok, atau anak perempuan. Dikatakan kalian para ulama boleh untuk melihat kepada selainnya ma baina surrah war rukbah, selagi memang mereka tidak kecil ya. Maksudnya kalau umurnya sudah besar, itu kita boleh melihat kepada mereka itu kepada selainnya surrah war rukbah.
auratnya perempuan mahram di hadapan laki-laki mahramnya adalah cuma ma baina surrah war rukbah. Ini cuma apa jenenge? Pusar dan juga lutut. Sehingga boleh kita melihat apa iki jenenge rambutnya perempuan-perempuan yang saudari kita, ya, tangannya, bahkan nyuwun sewu. Pokoknya catatannya adalah tidak sampai menimbulkan syahwat. Wong saiki kan rada aneh-aneh ngono kuwi to, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Kalau tanda kutipnya, kalau zaman dahulu ya ambek saudari perempuan sendiri, ambek ibu, ambek anak itu, kalau zaman dahulu benar-benar nggak terbesit keinginan yang seperti itu nggak ada. Kalau orang-orang sekarang itu masya Allah wis cara al-fujur, cara bahasane nyeleneh itu kenemenan. Bahkan mereka itu yaitu saking aneh sampai mereka itu memiliki istilah cara bahasane hubungan sedarah. Apa hubungan sedarah? Mulanya sekali lagi, kalau melihat terhadap perempuan yang masih mahram seperti ibu, saudari perempuan, anak, bibik kandung, ya, itu semua hukumnya diperbolehkan kepada selainnya ma baina surrah wa rukbah, dengan catatan tidak menimbulkan syahwat. Itu catatan mutlak ya. Napa tidak menimbulkan syahwat. Masih ndelok mbak imu dhewe, adikmu dhewe atau ibumu dhewe. Tapi ini bahaya orang-orang sekarang, masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Cara wong zaman biyen iku zina kebanyakan dengan ajnabi, ya. Orang zaman sekarang malah hubungan sedarah. Banyak ditemui hal yang seperti itu. Saking aneh zaman sakniki niku, Pak. Bon. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, ini yang tidak kalah pentingnya kita, masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tidak kalah pentingnya ini adalah melihat terhadap perempuan lain atau ajnabiyah. Ini hukumnya melihatnya bagaimana? Ya jelas, melihat kepada ajnabiyah itu hukumnya haram. Iki rada repot iki. Repotnya begini. Penting seperti yang didakwahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi ini ya. Salah penting iki. Tengeri kalau melihat terhadap perempuan itu kan begini. Hanya perempuan itu apa sih, Rek? Ini yang perlu kita ketahui. Di hadapan laki-laki itu apa saja? Yang wajib ditutupi itu apa saja? Sebenarnya ini mengikut kepada pembahasan besok, tapi nggak kita terangkan pada sekarang karena kuat hubungannya dengan masalah melihatnya. Jadi ngeten, auratnya perempuan hubungannya di hadapan para perempuan, para laki-laki ajnabi itu apa saja? Para ulama khilaf. Napa? Para ulama khilaf. Pertama, ini mengatakan semuanya itu aurat dan wajib ditutupi, bahkan sekalipun wajah dan juga kedua telapak tangan. Jadi berarti menurut pendapat pertama ini perempuan wajib untuk menggunakan cadar. Jadi sebenarnya kalau seluruh badan itu saya rasa semua ulama sepakat ya. Semua ulama sepakat bahwa seluruh badannya perempuan itu termasuk aurat, jelas haram gitu loh. Sing menjadi perkhilafan itu cuma masalah wajah dan juga kedua telapak tangan. Menurut pendapat pertama, wajah dan juga kedua telapak tangan itu termasuk aurat sehingga wajib untuk ditutupi. Haram untuk dilihat dan wajib untuk ditutupi. Itu yang pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan termasuk aurat tapi tidak wajib ditutupi, hanya saja laki-laki haram untuk melihat dengan tanpa adanya kebutuhan. Paham berai nomor loro iki?
Aurat tetap termasuk aurat tapi tidak wajib ditutupi. Tapi laki-laki diwajibkan untuk memejamkan mata. Jadi menurut pendapat kedua ini perempuan itu nggak wajib cadaran, tapi laki-laki wajib untuk memejamkan mata, tidak melihat wajahnya perempuan. Nomor 2. Nomor 3, pendapat yang nomor 3 mengatakan wajah dan kedua telapak tangannya perempuan itu bukanlah aurat, sehingga boleh untuk dilihat selagi tidak menimbulkan syahwat. Ya, boleh untuk dilihat selagi tidak menimbulkan syahwat. Dan kebanyakan kalau para kiai-kiai di Indonesia itu mengikuti pendapat yang nomor 3 ini. Jadi ya tutup aurat, ya gak ditutupi, ya terkadang kita itu melihat kepada wajahnya perempuan. Paham ya? Jadi wajah perempuan itu khilaf di antara para ulama seperti yang sudah saya sebutkan. Jane wis jelas, ngono wis jelas. Lah saiki ya Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ketika membahas masalah seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, pembahasan masalah melihat pandangan laki-laki, melihatnya seorang laki-laki dan perempuan yang membuka terhadap auratnya. Lagi Pak, tadi bahasannya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh wa hina tata'ammalu mas'alata ghaddil basari tajiduha min haisul qismah al-aqliyah taduru haula arba'i halatin. Masalah penglihatan mata terhadap perempuan lain ini terbagi menjadi ya Allah ya Rabbi ya Karim 4. Pertama, laki-laki bisa menjaga pandangan dan perempuan juga tidak menampakkan keindahan-keindahan tubuh. Yang nomor 2, ya, kalau yang nomor pertama benar bisa terjadi, wah dunia ini aman sentosa Pak. Sing lanang mampu menjaga penglihatan, sing perempuan mampu menjaga diri tidak menampakkan keindahan. Dunia ini apik tenanan asli. Bahasanya beliau fakhatul fitnati maktu'un minal mursali wa minal mustaqbal. Kalau ini benar-benar bisa terjadi, yang laki bisa jaga pandangan, yang perempuan bisa menjaga untuk tidak menampilkan keindahan tubuhnya, tentunya ini bakal saya Pak. Yang nomor 2, yaitu laki-laki bisa menjaga pandangan tapi perempuan itu menampakkan keindahan. Paham ora? Nomor loro niki napa? Sing lanang iso menjaga pandangan, yang perempuan menampakkan keindahan. Nah, ini sekaligus yang nomor 2 ini untuk menyikapi apa yang terjadi pada zaman sekarang. Banyak laki-laki itu yang berdalih, loh barangnya apik ra didelok eman, didelok dosa, gak didelok barangnya apik eman. Bahasane wong, loh ini termasuk kepada yang nomor 2, yaitu laki-laki memejamkan mata, menjaga pandangan sekalipun perempuan itu menampakkan keindahan. Ini seperti yang terjadi kepada, jadi ojo sampai ada istilah bahwa lo kita ini terjerumus dalam perzinahan, itu salahnya perempuan, salahnya dia yang menampilkan keindahan pada tubuhnya. Itu namanya dalih perempuan. Nah, tak kandhani ya Pak ya. Semenarik-menariknya perempuan atau bahkan sevulgar-vulgarnya seorang perempuan, kalau laki-lakinya mampu menjaga pandangan, wong wedok gak iso nglakoni apa-apa. Napa? Wong wedok gak iso nglakoni apa-apa. Tunduknya seorang laki-laki itu ya berangkat dari hatinya. Ngono loh. Seperti nyon sewu, bahasa kasar ngomong, seperti yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam hal ini Nabi Yusuf sudah warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih.
qad syaghafaha apa ayatnya, kurang lebihnya seperti itu. Nabi Yusuf itu sudah benar-benar ditawani, diajak zina oleh seorang perempuan yang mana dia adalah Imro'atul Aziz, seorang perempuan istrinya Paduka. Tapi apa? Karena Nabi Yusuf merupakan orang yang terjaga, bisa menjaga terhadap pandangannya, bisa menjaga kepada kemaluannya, sekalipun perempuannya itu bejat rusak, ngejak nang zino, nopo tetap bisa dan tidak terjadi yang namanya berzina. Agar nopo sih, biar kita itu tidak mengkambing hitamkan terhadap seorang perempuan. Ya memang perempuan itu punya andil besar di dalam masalah menggerakkan terhadap hasrat dan syahwatnya seorang laki-laki. Tapi kamu jangan salah bahwa pesan besarnya laki-laki juga harus punya yang namanya menjaga penglihatan dan juga kemaluannya. Sak pengen-pengennya wong wedok, Pak, lek sing lanang iku iso mengondisikan, iku ya ora dadi. Wong wedok pengene kaya apa lek sing lanang nolak moh. Ora iso nyapa-nyapa wong wedok. Paham we? Jadi jangan ada istilah menyalahkan. Kalau tasih eling apa yang seperti yang dilakukan oleh sinten namanya Habib Ali Al-Jufri, beliau sangat bahasanya beliau itu marah, duka-duka. Beliau itu duka-duka, emang kopi aku gak ireng Pak lali aku. Beliau sampai duka-duka. Banyak zaman sekarang itu laki-laki yang cuma menyalahkan perempuan. Loh, perempuan itu sudah banyak yang buka auratnya, jadi kita itu sulit untuk menjaga pandangan kita sehingga was dan tahu. Maka ini terbantahkan oleh yang namanya yang ketiga, yaitu yang pokok yang kedua ya, laki-laki pokoknya bisa menjaga pandangan ya, sekalipun perempuannya sevulgar apapun, bahasanya menampakkan keindahan tubuhnya, orang bakal jadi opo-opo. Secara bahasanya awak dhewe Pak, nang HP mungkin masih akeh wong wedok buka aurat, tapi kalau kamu mampu menjaga mata, orang bakalan jadi. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yaitu laki-laki tidak bisa menjaga pandangan mata, tapi perempuannya itu tidak menampakkan keindahan tubuhnya. Iki ora dadi. Wong lanang meripati jelalatan, tapi sing didelok iku perempuan-perempuan yang tertutup. Bayangne semua yang ada di atas muka bumi ini laki-laki itu matanya jelalatan kabeh, tapi perempuannya tertutup. Ora dadi. Dalam 3 hal ini tidak akan terjadi apa-apa, tanda kutipnya cara bahasa kasar ngomong, tidak begitu bahaya. Yang bahaya adalah nomor 4. Ngoten nggih bahasane. Yang bahaya adalah 4, yang bahaya adalah yang nomor 4, yaitu ketika laki-laki tidak bisa menjaga pandangan sementara perempuan juga menampakkan keindahan. Wah, lah ini yang terjadi pada zaman kita sekarang. Apa lain mana ya? Kamu biar paham ya. Jadi pembagiannya itu 4. Yang pertama, laki-laki menjaga pandangan, perempuan itu menjaga keindahan, tidak menampakkan keindahannya. Aman sentosa dunia ini. Ini berarti kan ini kan sempurna. Laki-lakinya juga bagus, perempuannya juga bagus. Yang nomor 2, nomor 3, ini timpangan. Sing lanang apik, sing wedok elek, atau sing wedok elek tapi sing lanang apik. Artinya sing lanang apik dengan artian sing lanang bisa menjaga mata, sekalipun si perempuan menampakkan keindahannya gak jadi masalah. Maksudnya tidak akan terjadi bahaya. Atau sebaliknya, laki-laki jelalatan matanya, tapi perempuan yang dilihat itu nopo menjaga terhadap keindahan tubuhnya. Maka itu juga tidak akan terjadi apa-apa secara normalnya. Yang bahaya yang nomor 4, yaitu meripati wong lanang kejelalatan, terus meripati sing wedok menampakkan keindahan. Mari
Mulano, itu bahas secara tasawufnya, secara fikihnya seperti itu ya. Sekali lagi kita membahas masalah hukum fikihnya dahulu, nanti kita bahas secara tasawufnya. Fikihnya jelas Pak, berarti ini dua sing lanang ya Joko meripat. Aku mek kepingin ndawi sing lanang ae karena soalnya tugas perempuan besok kulil mukminati. Sekarang ini membahas masalah tugas laki-laki. Tugas laki-laki Joko meripati. Mulano Joko meripat itu sangat menginti. Sekarang kita membahas tasawufnya. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Dari segi tasawufnya kita mulai membahas tentang akan kalian para ulama yang dalam masalah Joko niku penting banget. Pentingnya adalah ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, seperti yang dingendikaken kalian Kanjeng Nabi tengeri dingendikaken niki bahasane sik hilang rek. Tengriki dingendikaken ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, salah setunggale hadis tengriki dingendikaken seperti yang dingendikaken dalam hadis ini menjelaskan masalah bahaya dan juga sekaligus manfaat daripada menjaga mata. Tengriki dingendikaken an-nadratu sahmun min sihami iblisa masmumatun faman tarakaha min khaufi asabahu asabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Tengriki dingendikaken ngoten. Jadi ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kalau dalam salah satu hadis yang lain dingendikaken an-nadratu sahmun masmumun min sihami syaitan faman tarakaha makhafati aqabtuhu 'alaiha imanan yajidu ta'maha fi qalbi. Yang namanya penglihatan itu merupakan sebuah anak panah yang beracun dari anak-anak panahnya syaitan atau iblis. Maka barang siapa yang meninggalkannya, niscaya akan digantikan oleh Allah Ta'ala rasa manisnya iman yang bisa dia rasakan di dalam hatinya. Jadi ini Pak, ini pentingnya awak dewe njogo sing jenenge napa moto. Tengriki dingendikaken sing jenenge penglihatan niku sahmun masmumun min sihami iblis. Sangat bahaya. Itu merupakan anak panahnya iblis yang dilemparkan sama iblis menuju seorang laki-laki. Sahmun masmum. Bahayane nopo sih ndelok niku. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh teng mriki dingendikaken ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, karena berawal dari melihat hadal ihtiyat wa hadal hudud allati wada'aha Allah azza wa jalla wa alzamna alaihi innama huwa liman ihdil jarim al basyiah allati butiat fiha hadhi surah li anna nadar awal wasail zina. Yang namanya melihat itu merupakan pertama kali rentetannya tangga menuju zina. Bahasa nih ngoten. Mulane seperti yang didawuhkan oleh
penyair hebat yang bernama Syauqi. Beliau dawuh, nadratun fabtisamatun fakala fasalamu fakalamun famau'idun faliqa'u. Runtutannya adalah nadratun, orang itu melihat. Yang nomor 2 fabtisamatun, kemudian melihat senyumnya. Yang nomor 3 fasalamun, akhirnya mulai memberikan isyarat salam. Yang nomor 4 langsung akhirnya fakalamun, akhirnya omong-omongan, chattingan. Akhirnya famau'idun, akhirnya buat janji. Faliqa'u, akhirnya bertemu. Ini runtutannya semuanya berawal dari melihat. Oleh karena itu, karena melihat merupakan anak tangga yang paling pertama menuju zina, maka Allah Ta'ala melarang yang namanya melihat. Wes, bahasanya ngoten Pak. Itu bahayanya kan ngoten. Sekali lagi, kalau kita kembali membahas masalah manfaatnya untuk tidak melihat, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yaitu tadi, barang siapa yang meninggalkan melihat, niscaya dia akan menemukan manisnya iman di dalam hatinya. Loh, ngoten loh. Ya mungkin awak-awak dewi ini kurang bisa melihat, kurang bisa merasakan manisnya iman di dalam hati kita. Itu salah satunya, yaitu tadi alasannya, faktornya. Kita terlalu banyak melihat orang-orang atau bahasanya aurat-auratnya perempuan yang membuka auratnya di luar sana. Ya, atau bahkan hal yang halal pun itu juga kalau melihat dari hadis ini, itu juga bahasanya umum. Maksudnya sekalipun terhadap perkara-perkara yang sifatnya itu boleh untuk dilihat, itu terkadang menghalang-halangi manisnya iman di dalam hati. Kalau bahas masalah menjaga penglihatan itu, sampean bisa lihat di dalam kitab Bajuri di itu, insya Allah di dalam bab istisqa. Itu dulu diceritakan, insya Allah kalau mboten salah itu Nabi Musa, wa idistasqa Musa, tatkala Nabi Musa itu mengalami musim paceklik pada zaman tersebut. Akhirnya Nabi Musa mengajak seluruh kaumnya untuk melakukan yang namanya salat, untuk melakukan yang namanya istisqa, memohon kepada Allah Ta'ala agar menurunkan yang namanya hujan. Semua kaumnya dikumpulkan oleh Nabi Musa, kemudian di dalam satu lapangan. Kemudian Nabi Musa berkata, siapapun yang merasa dirinya memiliki dosa, hendaknya pulang dari sini. Ngawari Nabi Musa. Ngomong kayak siapapun yang merasa memiliki dosa, hendaknya pulang. Akhirnya dari jumlah puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan dari kaumnya Nabi Musa yang sudah berkumpul dan bersiap untuk melakukan istisqa, meminta hujan kepada Allah Ta'ala, yang sudah berkumpul di lapangan, semuanya kembali. Karena merasa bahwa semuanya memiliki dosa. Kecuali ada salah satu seseorang, yang mana orang tersebut itu buta, dan dia tidak kembali. Buta salah satu matanya. Hanya ditanya oleh Nabi Musa, ya fulan, wahai fulan, kenapa engkau tidak kembali? Apakah engkau merasa bahwa dirimu itu tidak memiliki dosa? Dia menjawab dengan tegas, di dalam sepengetahuanku wahai Nabi Musa, aku tidak pernah sama sekali melakukan dosa, kecuali satu dosa yang berupa dulu aku pernah berjalan-jalan, tiba-tiba aku secara tidak sengaja melihat terhadap wontis, napa bahasanya? Melihat terhadap sebuah betulang betisnya, betisnya seorang perempuan, yang mana aku melihatnya pun saja itu juga tidak secara sengaja. Melihatnya secara tidak sengaja. Kemudian aku bertaubat terhadap Allah, beristighfar terhadap Allah, dan kemudian aku mencopot mataku yang satu ini karena aku menggunakannya melihat walaupun secara tidak sengaja. Pak, ngawur ini wong iki mang.
si fulan ini merasa tidak pernah melakukan dosa kecuali melihat terhadap betisnya seorang perempuan yang itu pun dilakukan karena secara tidak sengaja. Kemudian dia langsung mencopot terhadap matanya. Ngeri Pak, delok betisnya seorang perempuan iku gak sengaja wis dianggap dosa ambek seorang laki-laki tersebut dan bahkan matanya langsung dicopot. Masya Allah. Lan awak dhewe model kaya ngono, Pak. Gak duwe moto awak dhewe. Kemudian setelah mendengarkan ceritanya seorang laki-laki ini, akhirnya Nabi Musa, oh kalau memang kamu seperti itu, ayo monggo silahkan. Kamu yang berdoa. Niku ngoten. Itu yang pertama. Ada itu betapa pentingnya kita itu menjaga mata. Nabi nyuwun sewu bahasa kasar ngomong, ini kalau piyambak juga masih belajar cara bahasa kasar ngomong ngoten. Saya sendiri juga sama-sama belajar bicaranya awak dhewe iki njaga motor. Iki saya bahas masalah cuma njaga motor tok lho Pak, yahudu min absarihim tok lho Pak. Terakhir nggih, masalah njaga motor. Saya itu cuma pengen menukilkan apa yang ada di dalam kitab Raudhur Rayyahin fi Hikayatis Shalihin karya Al-Imam Al-Yafi'i dan ngriku beliau ngendika. Iki pentingnya njogo moto plus betapa besarnya manfaatnya menjaga mata. Tengeriki dingendikaken qala ba'dul arifin, sebagian ulama yang makrifat, sebagian wali-wali yang makrifat itu berkata, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kushiftu bi arba'ina hawra ra'aituhunna yatasa'aina fil hawa alaihinna siyabun min fiddatin wa dhahabin wa jauharin. Suatu ketika pernah dibuka dariku sebuah hijab sehingga tiba-tiba aku melihat ada 40 bidadari yang sedang terbang di atas langit dalam keadaan menggunakan baju yang indah yang di dalam bajunya itu terdapat emas, perak dan juga batu-batu mulia. Fanadhartu ilaihinna nadrotan. Kemudian aku lihat, Masya Allah, betapa cantiknya bidadari-bidadari yang sedang berterbangan di langit yang menggunakan baju-baju yang indah. Aku melihatnya hanya sekali saja. Fanadhartu nadrotan. Aku hanya melihat sekali saja. Fa'uqibtu arba'ina yauman. Kemudian aku gara-gara melihat bidadari-bidadari yang sedang berterbangan di langit, akhirnya beliau itu fa'uqibtu arba'ina yauman. Bayang nih Pak, beliau tiba-tiba kehilangan ilmu kasyafnya selama 40 hari. Kenapa? Beliau kehilangan ilmu kasyafnya selama 40 hari. Nah, gara-gara delok, ini padahal duduk barang haram Pak. Gara-gara padahal duduk barang haram. Delok bidadari-bidadari yang sedang berterbangan di langit. Langsung cuma sekali melihat, sekali lagi fanadhartu nadrotan. Cuma sekali melihat, beliau langsung diberi hukuman oleh Allah, tertutup kasyafnya selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari, setelah 40 hari summa kushiftu ba'da dzalika bisamanina hawra fauqahunna fil husni wal jamal. Kemudian setelah 40 hari kembali kepadaku sifat kasyafku, kemudian aku terlintas ada bukan hanya 40, cobaannya lebih gede mana, yaitu 80 bidadari yang cantiknya lebih daripada yang sebelumnya. Fakilali, kemudian diucapkan kepadaku, undur ilaihinna, coba itu loh, lihatlah bidadari-bidadari yang cantik-cantik itu yang sedang berterbangan di langit yang jumlahnya ada 80 itu. Maka beliau berkata, fasajadtu wa ghammattu aini fis sujud, maka aku langsung menjatuhkan tubuhku untuk bersujud
dan aku jaga mataku di dalam sujud, dan aku mengucapkan wa qultu a'udzubika mimma siwaka la hajata li bihadza wa lam azal atadarru hatta sarafahunna anni. Beliau berkata di dalam sujudnya, ya Allah, sungguh aku berlindung denganmu dari selain dirimu. Aku tidak mau, aku tidak mau kepada selain. Aku tidak butuh. Maka inilah yang diartikan daripada apa yang dauhnya Al-Imam Asy-Syibli, yang mana beliau menjawab bahwa maksudnya yahuddu min absarihim, menjaga terhadap penglihatan mata itu dengan dua, yaitu penglihatan mata kepala daripada perkara-perkara yang haram yang sudah disebutkan tadi. Yang nomor dua yaitu menjaga penglihatan hati dari selainnya Allah. Ini Pak, kelasnya wali-wali Pak. Bahkan melihat dari perkara yang sifatnya tidak haram saja, kasyaf akhirnya sampai iso ndelok bidadari di atas langit. Ora gelem ndelok krana itu dianggap berpaling dari Allah. Iki klasik wali-wali dukur kok. Dan ini awak-awak dhewe ya pantas. Awak dhewe iki ora kasyaf-kasyaf cara bahasane ngoten nggih. Hatine ketutup, mriwat tutup, gak kasyaf belas, ya gak kakean ndeloki barang-barang koyo ngono kuwi. Lane bahaya pol. Awak dhewe sebisa mungkin, untuk melakukan min absari, menjaga mata kita. Kita berpaling, yakinilah di dalam kita memalingkan mata kita, di dalam kita memejamkan mata kita dari melihat keindahan-keindahan para perempuan yang menampakkan keindahan-keindahan tubuhnya, itu akan digantikan oleh Allah Ta'ala halawatal iman, manisnya iman yang akan bisa dirasakan di dalam hati. Atina awak dhewe ben gak terlalu atos, atina awak dhewe ben gak terlalu pahit, cara bahasa kasar ngomong ngoten. Pon iku sik bahas masalah yahuddu min absarihim. Lah konsekuensinya wa yahfadu furujahum. Ngoten lho. Ini konsekuensi. Maksudnya konsekuensi itu bagaimana? Wa yahfadu furujahum ay amma la yahilu lahum fi'luhu biha. Menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang tidak dihalalkan untuk melakukannya. Ya, orang kalau mampu menjaga mata, konsekuensinya hendaknya insya Allah akan terasa mudah untuk menjaga kemaluan. Otomatis wong niku kalau bisa menjaga terhadap penglihatannya, bisa dengan mudah untuk menjaga terhadap kemaluannya. Itu itu positif itu bisa. Ya, orang kalau tidak menaiki anak tangga yang pertama menuju perzinahan, berupa anak tangga tersebut berupa melihat terhadap hal-hal yang tidak dilegalkan secara syariat, maka nggak akan sampai ke yang setelahnya. Karena itu kan nadratun, melihat, menjaga kemaluan Pak. Jaga kemaluan ini juga nggak kalah penting. Ya kita seperti yang pun bolak-balik klontur nih. Wong lanang itu juga punya peran besar di dalam masalah perzinahan. Sekali lagi, perzinahan itu terjadi karena ulahnya perempuan, tapi juga laki-lakinya yang mau. Maka laki-laki itu jangan berlindung dalam firman-Nya Allah yang berupa noboh. Oh, sungguh inna kaidakunna, sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat dahsyat. Itu salah. Itu merupakan dalilnya laki-laki yang tidak mau menjaga terhadap diri. Kalau dia mau melanjutkan dalam surat Yusuf tersebut, niscaya yang dia ambil bukan penggalan hanya ayat itu saja, tapi diambil secara utuh bahwa Nabi Yusuf pun mampu menjaga diri agar tidak terjatuh di dalam zina pada posisi di mana manusia pada normalnya pun tidak akan bisa terhindar dari hal tersebut.
Nabi Yusuf, Pak. Sekali lagi panutan kita adalah hal ini adalah Nabi Yusuf. Loh, ngabut tenanan, masya Allah. Kalau pun bola balik cerita tuh nih. Nabi oleh dirayu kalau Siti Zulaikha iki ora gemen-gemen. Gak akan di dalam salah satu kitab Yusuf wa Zulaikha. Salah satu karya, mencari saja kitab namanya Yusuf wa Zulaikha dari pandangan tasawuf. Yang itu dicerita. Ini betapa, ini untuk menunjukkan sekali lagi pokoknya hal tersebut itu terjadi karena faktor kedua-duanya itu cara bahasane setrume iku padha murupe. Ambek plus iki padha murupe. Kalau tidak aktif kedua-duanya atau tidak aktif salah satunya nggak terjadi. Nah, ini kan kebetulan saya membahas yang masalah sing laki-laki. Mulane adewe memberikan contoh laki-laki ini lah. Ayo awak dewe iki lanang iki lho, Pak. Ayo di dalam hal ini untuk kita matikan bahwa senakal-nakalnya seorang perempuan, bahwa sevulgar-vulgarnya seorang perempuan, bahkan bahasanya senakal-nakal seorang perempuan pun itu tidak akan terjadi apa-apa kalau memang laki-lakinya bisa menjaga terhadap pandangan dan juga menjaga terhadap kemaluan. Semua ini yang terjadi adalah pada Nabi Yusuf. Tatkala Nabi Yusuf itu dirayu oleh Siti Zulaikha dengan rayuan yang hebat sekali. Bukan hanya rayuan-rayuan biasa, tapi rayuan-rayuan yang luar biasa. Bahwa Zulaikha itu cara merayunya Nabi Yusuf itu begini. Jadi Zulaikha itu sudah menyiapkan sebuah kamar yang kamarnya itu double-double pintunya. Seingat saya 9 atau bahkan 10 itu pintunya. Maka Zulaikha menipu terhadap Nabi Yusuf, merayu terhadap Nabi Yusuf. Dari pintu pertama masuk langsung ditutup, pintu kedua masuk ditutup, pintu ketiga masuk ketutup, hingga Yusuf itu sampai masuk ke dalam kamar yang jumlah pintunya itu ada 9 kalau tidak 10. Bayang nih Pak, wes songo atau 10 pintu cara bahasa kasaran tingkat safetinya, tingkat keamanannya, tingkat privasinya itu sudah double-double. Gak arah wong sing iso ngerti. Dan akan di kitab itu bahkan Yusuf itu dirayu, dirangsang oleh Zulaikha dengan cara Zulaikha itu membuat sebuah lukisan di dinding yang lukisan tersebut menggambarkan Yusuf dan juga Zulaikha sedang melakukan berpelukan. Itu melakukan merangsangi Siti Zulaikha nang sapa jenenge Nabi Yusuf sampai koyo ngono kuwi. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf bisa menjaga terhadap pandangannya, bisa menjaga terhadap kemaluannya sehingga tidak terjadi. Ayo, maka ini karena memang bahasanya bahas wong lanang, kullil mu'minina yahudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ayo, kita ini yang menjadi contoh dalam hal ini adalah Nabi Yusuf. Mampu, benar-benar mampu, semampu-mampunya. Iki Nabi Yusuf Pak, lawak dhewe. Sing delok sik ket delok ana arek ayu ngono wis kemecer rasane Kan kaya ngono to, Pak. Aja kaya ngono, wetuki ora ngejak ya ora apa-apa lho wedal. Pun nggih. Dadi bahasa kasarane ngomong ngoten. Jadi ini yang menjadi pelajaran bagaimana ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahasa kasar ngomong ngoten. Ini padahal pada waktu itu Nabi Yusuf posisinya masih cara bahasanya masih bujangga, Pak, masih bujang. Lah orang-orang sekarang Masya Allah, bahasanya sekali lagi bukan kritik. Ya, tadi sekali lagi penyakit masalah seneng zino iku duduk penyakit sing sifate krono wis duwe bojo utawa gurung duwe bojo. Tapi sekali lagi iku pancen penyakit
Lek ora iso diilangi semenjak dari dirinya, entah itu masih bujang atau sudah memiliki istri. Orang sudah memiliki istri pun kalau masih ada penyakitnya ya tetap akan terjadi, baik laki-laki atau perempuan. Mulano bahasane ngoten. Pun ya fadu furujahum, menjaga kemaluan cara yang tidak halal. Kalau boleh saya tafsilkan, menjaga kemaluan ini sekali lagi kemaluannya laki-laki ya. Menjaga kemaluannya laki-laki yang tidak halal itu caranya seperti ini. Maksudnya dalam dua. Yang pertama menjaga kemaluan. Kalau istri, otomatis kalau istri itu kan merupakan seorang yang boleh untuk bahasan ini bagi seorang suami. Hanya saja batasannya seorang suami itu hukumnya haram untuk memasukkan ke jalan belakang. Guys, bolak-balik dibahas kalau di dalam ayatnya kemarin juga sudah. Kalau istri itu nanti keharamannya cuma itu haram untuk dimasukkan ke jalan belakang. Jadi kemaluannya laki-laki itu Pak kepada istrinya, kalau jalan depan boleh, kalau jalan belakang haram. Jelas ya. Itu yang kalau dengan istri. Kalau dengan perempuan lain yes jelas haram mutlak Pak. Mbok kate nyapo ae ya haram Pak. Terus maranganten juga haram dengan sama-sama laki-laki ya tambah double Pak haram. Pun ingatan hafadu furujakum dzalika azkalam, hal tersebut merupakan hal yang lebih baik, lebih membuat mereka suci. Itu tata caranya seperti itu. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan, terhadap penglihatan dan juga kemaluan, fayujazihim alaihi, maka Allah Ta'ala akan membalas terhadap perlakuannya. Lek perlakuannya api isok njogo moto ya dibalas api, dibalasnya di dunia dan juga di akhirat. Isok njogo meripate nang dunya oleh Allah Ta'ala diberi halawatal iman fi qalbih, manisnya rasa iman di dalam hatinya, bisa dia rasakan dalam hatinya itu di dunia. Juga seperti yang dingentika akan juga di akhirat nanti diganteni sing luwih apik. Dan juga begitu juga sebaliknya, kalau melakukan tindakan buruk ya udah nanti diganti Allah di dunia dan juga di akhirat. Mulane secara garis globalnya kula pengen nyampeaken man awwadal halal karihal haram wa man kariham wa man awwadal haram karihal halal. Secara garis globalnya orang itu kalau membiasakan terhadap hal-hal yang halal, niscaya dia akan membenci terhadap perkara yang haram. Biasa no perkara haram akan membenci barang halal. Orang itu kalau bisa menjaga pandangannya, katakan orang suami istri lah, dia benar-benar bisa menjaga terhadap pandangannya. Orang enak Pak istilah pembahasannya wong-wong rumput tetangga lebih hijau, orang enak. Itu istilahnya orang-orang yang membiasakan keharaman. Orang kalau membiasakan barang yang halal, istri akan tampak cara bahasa dengan lebih menyenangkan daripada yang lainnya. Karena dia membiasakan terhadap perkara yang halal. Begitu juga sebaliknya, orang yang sudah biasa membiasakan haram, niscaya dia akan membenci terhadap perkara yang halal. Wong kok nyun sewu bahasa kasar ngomong sering membebaskan dirinya untuk melakukan cara bahasa seks bebas, dia akan benci nang bojone dhewe, benci rabi yo benci, gak seneng. Nyapa apa gunane rabi? Wong aku lek kepingin iso nang kono iso, nang kono iso. Anggapannya jadi seperti itu. Malah kan sering toh gunan pun kula sering sampai akan jadi ya Allah ya Rabbihu ya Karim, sebaik-baiknya perempuan
Seorang perempuan, seorang istri adalah seorang istri yang bisa menjaga terhadap kehormatannya, dan dia itu al-afifatul ghilmah. Cara bahasanya tentang kitab yang ngoten. Al-ghilmah itu yang cara bahasanya yang sangat berhasrat hanya kepada suaminya. Khairul mar'ah al-afifatul ghilmah. Itu juga maksudnya kepada besok tugasnya. Yang penting ini sekarang tugasnya laki-laki, bicaranya sing lanang iki bener-bener menjaga. Mari Pak, ono piye carane awake penglihatan dan juga kemaluannya dijaga. Pun nggih, ngoten nggih. Anjing masih ada pembahasan masalah yang perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihunna wa yafatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, surat ila akhir ayat An-Nur ayat 31 ila wallahu a'lam bissawab.